Suami saya sedang tidak bekerja sejak 5 tahun yang lalu karena di PHK dan belum mendapat pekerjaan lagi sampai sekarang, bahkan tidak menerima saran untuk mencoba usaha. Apakah ini satu ujian buat saya? Apakah suami saya berdosa karena hanya ibadah saja tanpa ikhtiar? Yang pertama, jelas ujian, dan setiap ujian yang diberikan sama Allah itu semuanya kebaikan. Jadi kenapa suami saya seperti ini? Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, apakah suaminya berdosa karena hanya ibadah saja tanpa berikhtiar? Iya, dosa, bahkan dosa besar. Kata Nabi, cukup disebut sebagai seorang pendosa mereka yang menyia-nyiakan orang yang wajib mereka nafkahi, gak cari nafkah. Bahkan yang lebih buruk, gak ada kelaki-lakian sedikit pun, mereka yang menyuruh istrinya kerja dan dia duduk ongkang-ongkang kaki di rumah, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat ke masjid rajin, gak pernah lewat soft pertama tapi gak cari nafkah. Maka ini manusia yang betul-betul akan celaka nanti di akhirat. Makanya ingatkan suami bahwa laki-laki itu wajib mencari nafkah. Jangan diam. Apalagi di zaman cari nafkah itu gampang. Maksud saya, jalan mencari rezeki itu banyak tidak? Tinggal berusaha. Umar bin Khattab ketika melihat ada pemuda-pemuda di masjid sholat terus, ngaji terus. Sama Umar gak banyak ngomong. Umar bawa tongkat, digebukin sama Umar. Tak, 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 tak. Dan seorang pemimpin kaum muslimin berhak melakukan itu. Kata Umar, langit itu dia nggak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Oleh karena itu keluar kalian ke sana, ke pasar, kerja, cari duit. Karena itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Bagi ibu-ibu di rumah, bukan cari makan. Gimana kita bisa ridho melihat istri-istri kita ke pabrik, kerja jam 2 malam? Ini bukan anak nggak punya perasaan, tidak, wallah. Tapi bagaimana bisa itu terjadi? Di saat suaminya bisa santai, senyum-senyum, jemput di depan pabrik. Kok bisa begitu? Kenapa nggak dia yang kerja di pabrik? Makanya jangan salahkan siapapun ketika kemudian berbondong-bondong wanita minta cerai gara-gara ini. Itu di pengadilan agama, alasan yang paling atas untuk minta cerai apa? Ekonomi. Bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan apapun. Masalah duit karena laki-lakinya tidak sanggup atau tidak mau bahkan untuk bekerja. Dan kehormatan laki-laki itu ada di mana? Ada di tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam.